Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Yasman, NIM 118230078. Oke, perkenalkan nama saya Irfan Enggariansa, NIM 1182330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi, NIM 118230040. Saya Claudia Dona Silvia, NIM 118160030. Pengertian konsolidasi tanah menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia itu memiliki beberapa landasan hukum, di mana landasan hukum ini dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama itu dasar ketentuan pokok agraria yang diatur dalam pasal 2, 6, 12, dan pasal 14 yang mengatur tentang konsolidasi tanah. Yang kedua yaitu dasar hukum material atau dasar hukum yang menentukan. Yang dimaksud dengan dasar hukum material ini merupakan hukum perikatan yang timbul dari perjanjian BPN dengan si pelaksanaan konsolidasi tanah yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang pelaksanaan konsolidasi tanah dan diperkuat dengan pasal 1338 KUHP. Dan yang terakhir itu dasar hukum formil atau dasar hukum yang bersifat internal administrasi yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah. Yang kedua tentang Surat Kepala BPN Nomor 410/4245 tanggal 17 Desember 1991 tentang petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem konsolidasi tanah. Pertama, yaitu sistem sukarela. Yang sistem sukarela maksudnya itu adanya perjanjian dengan si pemilik tanah terhadap tanah yang akan dikonsolidasi sesuai dengan pasal 4 ayat 2 tahun 1991 pada Peraturan Perundang-undangan Badan Pertanahan Nasional di Indonesia. Dan yang kedua, sistem wajib, yang mana setiap masyarakat yang memakai badan tanah atau infrastruktur wajib menyumbangkan tanahnya tanpa adanya perjanjian dengan pemilik tanah. Karena itu telah termasuk dalam peraturan pada pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Ruang lingkup konsolidasi tanah. Yang pertama, ruang lingkup penyelenggaraan konsolidasi tanah meliputi perencanaan konsolidasi tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah, pembangunan hasil konsolidasi tanah, serta pengawasan konsolidasi tanah. Yang kedua, berdasarkan dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah dibedakan menjadi konsolidasi tanah horizontal dan konsolidasi tanah vertikal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fungsi dan peruntukan kawasan, konsolidasi tanah dibedakan menjadi konsolidasi tanah pertanian dan konsolidasi tanah non-pertanian. Keempat, berdasarkan luasan, konsolidasi tanah dibedakan menjadi konsolidasi tanah skala kecil dan konsolidasi tanah skala besar dan atau strategis. Prosedur pelaksanaan konsolidasi tanah di perkotaan. Yang pertama, persiapan dan pemilihan lokasi. Pada tahap ini dilakukan survei lapangan, pengadaan bahan-bahan, pencetakan belangko, serta administrasi proyek. Kemudian yang kedua, penjajakan lokasi dan bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan secara langsung kepada seluruh masyarakat peserta konsolidasi tanah. Dan juga pemuka-pemuka masyarakat, dalam hal ini pemuka adat. Yang ketiga, penjajakan kesepakatan. Setelah dilakukan penyuluhan, maka masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan sesama anggotanya. Kemudian yang keempat, penetapan lokasi. Penempatan lokasi ini ditentukan berdasarkan dengan keputusan dari pemerintah setempat. 5. Identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah.
Identifikasi ini dilakukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Konsolidasi Tanah yang meliputi status tanah dan ada atau tidaknya beban-beban di atasnya. Kemudian, tahap selanjutnya pengukuran dan pemetaan. Kemudian penyusunan rencana blok atau pradesain konsolidasi tanah dan perhitungan luas rencana peruntukan tanah. Selanjutnya penyusunan desain konsolidasi tanah dan perhitungan luas penyusunannya. Lalu musyawarah rencana penetapan coupling baru. Kemudian pelepasan hak atas tanah, lalu penegasan tanah sebagai objek konsolidasi tanah, kemudian realokasi atau pemindahan desain tanah ke lapangan, kemudian konstruksi. Pekerjaan konstruksi ini pekerjaannya bersifat fisik, seperti pembentukan badan jalan, penggalian parit, pengerasan jalan dan sarana sesuai dengan desain konsolidasi tanah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian penerbitan surat keputusan hak atas tanah, dan yang terakhir penerbitan sertifikat. Kriteria konsolidasi tanah itu ada dua, yaitu objek konsolidasi tanah dan yang kedua subjek konsolidasi tanah. Yang pertama, objek konsolidasi tanah yaitu objeknya pada tanah yang belum terdaftar. Yang kedua, tanah yang sudah terdaftar. Yang ketiga yaitu tanah yang sudah dimiliki oleh negara atau yang sudah dikuasai oleh negara. Dan yang keempat, tanah yang dimiliki oleh BUMN, BUMD dan lembaga hukum lainnya. Dan yang kedua adalah subjek konsolidasi tanah, yaitu ada dua, yaitu si pemilik tanah dan si penggarap tanah negara. Pembiayaan konsolidasi tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019, pembiayaan konsolidasi tanah itu meliputi yang pertama partisipasi masyarakat seperti iuran yang telah disepakati. Yang kedua itu dari APBN, yang ketiga APBD, dan yang keempat itu sumber pembiayaan lainnya yang dianggap sah. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Masalah krusial yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah ini biasanya adalah BPHTB ini. Biasanya masyarakat tuh enggan untuk membayar BPHTB karena alasan mereka telah mengikuti program kebijakan pemerintah dan sudah berkorban dengan menyumbangkan sebagian tanah miliknya untuk pembangunan kepentingan umum dan sosial. Yang dimaksudkan dengan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Namun, bagi masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar BPHTB, diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau reduksi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain berisi, bagi pemberian hak yang diproses melalui program pemerintah, salah satunya yaitu konsolidasi tanah, diberikan potongan sebesar 75% dari pajak terutang. Selanjutnya adalah pengaruh konsolidasi tanah. Dari segi keuntungan, bagi penjual tanah itu akan mendapatkan keuntungan karena konsolidasi tanah itu dapat meningkatkan harga lahan. Sedangkan untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu sangat menguntungkan jika diselenggarakan pembangunan rumah sosial ini atau bisa disebut dengan rumah murah. Dari segi kelemahan, dalam pelaksanaan konsolidasi tanah itu pertama adalah sulit untuk mencari tanah penggantian, dan kedua itu terjadi kesukaran dalam menentukan harga tanah ketika dalam tahap penjualan tanah. Selanjutnya adalah solusi. Untuk segala permasalahan atau konflik yang timbul dalam pelaksanaan konsolidasi tanah itu akan ditangani oleh kantor pertanahan dan para pemangku kepentingan dengan supervisi dari kantor wilayah. Apabila masih belum terjadi kesepakatan atau masalah belum terselesaikan, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum atau lembaga peradilan. Sumbangan tanah, konsolidasi tanah. Besaran dari sumbangan tanah ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 tentang rencana tata ruang daerah.
Bagaimana jika peserta tidak memiliki tanah yang luas? Maka peserta dapat menggantikannya dengan sumbangan uang maupun sumbangan lainnya berdasarkan pasal 6 ayat 3. Pembiayaan konsolidasi tanah ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu sumbangan tanah berupa tanah, yaitu sumbangan berupa tanah ini para peserta konsolidasi tanah dibebaskan hak atas tanahnya atau garapannya kepada negara yang diatur pada pasal 7 ayat 2. Yang kedua, penyerahan sumbangan tanah ini dilakukan oleh kepala kantor BPN dengan menerbitkan surat izin menggunakan tanah yang diatur dalam pasal 7 ayat 4. Yang kedua, pembiayaannya itu melalui sumbangan uang, di mana sumbangan uangnya ini tanah pengganti biaya pelaksanaan diperuntukkan bagi pembiayaan pelaksanaan konsolidasi yang penggunaannya diserahkan bagi peserta yang memiliki persil tanah yang kecil, diatur pada pasal 7 ayat 3. Pada pasal 7 ayat 5, sumbangan berupa uang diterima oleh bendaharawan khusus, dan pasal 7 ayat 6 itu dana konsolidasi tanah disimpan dalam rekening bendaharawan khusus pada bank pemerintah yang dibukukan dalam kas umum atau kas pembukuan konsolidasi tanah. Dan yang ketiga, sumbangannya itu merupakan sumbangan dalam bentuk lain-lainnya. Pertanggungjawaban dana konsolidasi tanah ini disampaikan oleh kepala kantor BPN kota maupun kabupaten. Menurut Kepres nomor 29 tahun 1984 pasal 7 ayat 7. Oke, selanjutnya adalah konsep konsolidasi tanah vertikal. Konsep konsolidasi tanah vertikal sangat tepat untuk membantu dan mengatasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan mengedepankan efisiensi perataan permukiman di kawasan perkotaan. Dalam sistem pembangunannya, terdapat beberapa konsep yang bisa dipakai. Pertama, itu ada sistem strata title. Sistem strata title adalah suatu sistem yang memungkinkan pembagian tanah dan pembangunan dalam unit-unit yang disebut satuan atau parsel, yang masing-masing merupakan hak yang terpisah. Namun, di samping pemilihan secara individual itu, dikenal pula adanya tanah benda yang merupakan benda milik bersama atau common party. Kedua, sistem kondominium. Sistem kondominium ini terdapat pemilihan individual dan juga pemilihan bersama. Ketiga, asas pertelaan. Sistem ini berarti suatu tanah, bangunan, dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah, kecuali ada kesepakatan dengan pihak penanamnya. Keempat, asas pemisahan horizontal. Karena hukum tanah kita menggunakan asas hukum adat disebut asas pemisahan horizontal, di mana bangunan dan tanaman bukan bagian dari tanah, maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilihan bangunan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Dasar hukum material atau dasar yang menentukan boleh tidaknya pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di atas suatu bidang tanah yang telah direncanakan merupakan hukum perikatan yang timbul dari perjanjian pihak BPN sebagai pelaksana konsolidasi tanah perkotaan. Dasar hukum material ini diketahui dan dari ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1941 tentang konsolidasi tanah yang menyatakan bahwa konsolidasi tanah baru dapat dilaksanakan setelah pemilik atau yang menguasai tanah memberikan persetujuannya. Agar pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia itu semakin baik, maka diharapkan pemerintah untuk mengkaji kembali sistem yang sudah diterapkan Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di Indonesia, dan juga diharapkan untuk lebih diadakan sosialisasi lagi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah